Assalamualaikum kakak-kakakku yang berbahagia. Gimana? Udah pada mandi belum? Pasti sudah pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Saya habis olahraga, Kak. Aku habis olahraga. Masih belum mandi. Oke, saya mau nunjukin sesuatu, Kak. Sebentar. Nah, ini tanaman-tanaman saya. Sekarang saya memilih hidup lebih slow lagi ya. Jadi mengejar dunia itu saya kendorkan. Ya, saya hidup dengan slow living. Ini Suzuki Address saya. Ini adalah trofi saya, Kak. Kemarin saya berhasil menjalankan sembuh diabetes ya, Kak ya. Gula darah saya HbA1c-nya di 6,5 dan rata-rata gula hariannya di 120. Jadi ya wajar lah saya membeli sesuatu untuk diri saya, Vespa RX125. Nah, ada kakak juga yang nanyain W175 TR-nya dijual nggak? Nggak dijual ya, masih ada ya. Saya bukan tipikal tukang jual barang ya, saya penikmat ya. Saya kolektor kali. Nah, nih saya ada di dalam tersebut. Ini kucing stray cat, Kak. Stray cat peliharaan saya. Bukan peliharaan sih, saya kasih makan aja, kasihan. Sudah jinak. Dulu takut banget sama saya. Si Oyen, stray cat ini ya. Ini dia masih hidup bebas di sekitar rumah saya. Di rumahku, maksudnya di rumahku, tapi minta makannya di sini. Ini yang suka menghamili kucing-kucingku ini. Nih ya, kamu yang suka menghamili kucing-kucingku ya? Tanggung jawab sama anakmu sana. Cari duit sana. Ini rumah saya. Ini motor Thunder 125. Masih begini keadaannya. Aku belum ada energi untuk meneruskannya. Maksud saya energi itu nanti aku akan jalankan, Kak. Saya masih bingung nih pakai saya dan aku nih. Saya ingin lebih akrab lagi dengan kakak-kakak. Jadi saya menggantinya dengan kata aku. Rumahku berantakan. Di situ tuh ada Suzuki Inazuma yang juga jadi tempat sepatu-sepatuku. Ini koleksi anak-anakku. Bro, kenapa bro? Muntah bulu? Kenapa, say? Ya, dia muntah bulu kali. Ya, ini Suzuki Inazuma. Dan ini adalah motor-motor. Ini Pulsar saya, itu GL Pro saya. Berantakan semua. Ini robot-robot koleksi anakku, Kak, masih diperbaiki. Ya, itu saya mau ngomong sesuatu, Kak, tentang tahun 2025 ini. Saya ambil dulu ini namanya. Saya pengen one shot aja di sini. Oke. Saya ingin ngobrol-ngobrol tentang kesehatan saya. Kesehatanku, Kak. Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kakak-kakak semua. Iya, sudah set up ya. Darah tingginya. Pas. Oke, Kak. Jadi saya terdeteksi divonis diabetes itu tahun 2022. Berbagai cara saya lakukan untuk dapat menurunkan gula darah, tapi saya tidak mau minum obat sama sekali. Nah, kenapa saya nggak mau minum obat? Saya takut dari efek samping obat tersebut. Karena obat tersebut akan diminum secara kontinu ya, Kak ya. Dari data-data yang saya dapatkan, ada beberapa yang mendapatkan efek samping tersebut. Ini disclaimer, ini data-data saya, pengalaman pribadiku sendiri. Disclaimer ya. Jadi aku tidak mau ada keributan tentang masalah ini. Aku bertanggung jawab dengan kesehatanku sendiri. Nah, begini, Kak.
Kemarin tahun 2022 HbA1c saya 8,4% dan sekarang saya bisa 6,5% dengan metode mengelola makanan ya, mengelola apa yang saya makan ya, mengatur apa yang saya makan, pola makan saya. Yang kedua itu olahraga rutin, dan ketiga menghindar dari stres, mengelola stres. Ya, nah sekarang untuk mengelola stres itu yang benar-benar bagi saya, bagiku ya, bagi diriku itu berat Kak. Di utak-atik ada aja problem kehidupan itu. Lihatlah rumahku berantakan gitu. Nah, aku mulai memilih hidup slow living Kak. Ini mohon maaf saya masih pakai kata saya dan aku, saya belum terbiasa pakai kata aku di depan kamera. Padahal kalau sama teman-teman, aku itu ngomongnya lolo gue gitu, anak Jakarta gitu kan. Atau ente aneh gitu. Nah, kalau saya berasa, kalau saya bertemu dengan orang-orang yang saya hormati ya, orang-orang tua gitu ya, yang saya hormati, baru saya pakai kata yang sopan saya gitu. Nah, kalau sama kakak-kakak, aku pengen lebih akrab. Nah, untuk mengelola stres, akhirnya aku memilih untuk hidup yang lebih slow lagi. Saya turunkan semua ekspektasi saya. Sebetulnya bukan ekspektasi ya, idealisme saya terhadap kehidupan. Ambisi saya turunkan ambisi saya. Aku tuh turunkan ambisiku Kak. Ya, jadi kalau dulu semua tentang uang, aku turunkan. Usaha-usahaku banyak yang aku hentikan. Aku memilih hidup di rumah, menggunakan waktu dengan anak dan istri. Seperti aku menemani anakku main basket, berenang, kemarin drum band, sampai aku ikut menyertainya lomba drum band. Dan itu ternyata membahagiakan Kak. Sungguh sangat membahagiakan bagi diriku. Ternyata harta terindah itu bukan mobil mewah ya, bukan mobil mewah, bukan motor yang banyak, bukan. Harta terindah itu adalah waktu yang digunakan untuk keluarga. Aku menemukannya Kak di sana. Ya, meskipun sama anak sama istri ada konflik-konflik kecil, itu wajar. Tahun 2024 sudah berlalu Kak. Sekarang sudah tahun 2025. Happy New Year ya Kak ya. Selamat tahun baru. Selamat menjalankan tantangan-tantangan yang baru. Kakak harus jaga kesehatannya, yang gula darahnya masih tinggi, ayo turunkan. Harus semangat Kak. Harus temukan klik di dalam hati untuk bisa berjuang menurunkan gula darahnya. Aku ya Kak ya, kalau gula darahku tinggi misalnya tembus di 200, aku udah nggak bisa apa-apa, aku udah bisa merasakannya itu. Berarti alarm tubuhku ya Kak ya, bekerja dengan baik. Alhamdulillah Kak, alhamdulillah. Nah, rencanaku di tahun 2025 masih sama seperti kemarin. Targetku HbA1c 5%-an, meskipun impossible Kak. Impossible. Mustahil, tidak mungkin. Karena aku belum mau konsumsi obat. Aku masih mengandalkan mengatur pola makan, mengatur olahraga, dan mengatur stres. Aku masih mengandalkan itu. Dan aku itu pengen satu kali aja mungkin bisa tembus 90-an miligram per desiliter untuk gula darah harian. Aku pengen di sana. Kalau gula darah harianku rata-rata 100-110 nggak masalah. Tapi ada satu kali aja bisa tembus 90-an miligram per desiliter. Itu sungguh sangat menggembirakan. Nah, program sembuh diabetes 100 hari itu sungguh sangat berguna. Kemarin itu aku mengalami pilek sampai karena minum antibiotik sampai 20 hari ya. Yang pertama nggak sembuh, dilanjutkan. Asam lambungku naik. Ya, jadi aku ada sekitar selama Desember pola hidupku biasa aja.
nggak mengatur pola makan, olahraga saya kurangin ya. Gula darah naik ke 170. Nah, sekarang di Januari ini saya aku mulai menurunkan kembali. Masih belibet Kak, pakai aku saya. Saya cuma pengen lebih akrab. Aku cuma pengen lebih akrab lagi dengan kakak-kakak semua. Jadi nggak ada tuh namanya hierarki orang tua, anak muda. Sekarang anak-anak belasan tahun juga ada kok yang kena diabetes. Tapi masih bisa tertolong sebelum umur 25 dengan cara ya, sama mengatur pola makannya. Nah, lanjut kembali ya. Program sembuh diabetes 100 hari itu akan saya jalankan April, Mei, Juni, sekitar habis bulan puasa, habis lebaran, habis saya insya Allah kalau Allah mengizinkan saya puasa Syawal, habis itu lanjut ke program 100 hari sembuh diabetes dan diakhiri dengan biasa ya, tes HbA1c di bulan Juni atau Juli. Ekspektasiku 5%-an. Idealnya setahun itu 2 kali Kak tes HbA1c. Nah, nanti di Desember pun juga akan saya lakukan sama seperti kemarin. Kemarin kan saya 2 kali dalam setahun ngetesnya. Ya ekspektasiku sama. Jadi planningku di situ Kak. Nah, kemarin itu aku pernah bercerita kalau gula darah saya bisa tes HbA1c saya bisa tembus 5%-an. Saya pengen rehab rumah saya dengan tangan saya sendiri. Aku pengen rehab rumahku dengan tanganku sendiri. Tapi kemarin kan gagal ya Kak ya, nggak 5%-an. Jadi aku beli motor aja. Nah, sudah lihat ya berantakannya rumahku Kak. Motor di mana-mana. Dulu ekspektasiku tuh rumah kecil-kecil aja. Saya nggak suka rumah gede-gede sebesar apapun. Saya nggak suka rumah kecil aja. Rumah kecil dengan keluarga kecil. Perawatannya mudah, utility-nya murah ya. Karena aku ada pengalaman rumah bapakku dulu itu gede sekali. Bahkan ada 8 bulu tangkisnya. Garasi bisa muat 4 mobil ya. Carportnya bisa muat motor sampai 10. Impian bapakku sih muluk-muluk gitu. Almarhum bapakku ya. Kamar sampai 8, tapi in the end of the day, di ujung hari ya kamar dipakai cuma 2. Mobil nggak ada, motor juga nggak ada. Lapangan bulu tangkis berubah jadi kebun ubi. Itu rumah bapakku. Dan aku lihat rumah-rumah yang lainnya juga sama. Tapi ternyata Allah masih memberi banyak rezeki kepada aku ya. Aku harus merawatnya dengan sebaik-baiknya. Gitu, diberi banyak kemudahan. Meskipun aku memutuskan hidup slow. Lah aku kok bisa bawa pulang Vespa? Gitu kan pertanyaannya. Nanti kita bahas itu Kak. Itu LOA tuh, Law of Attraction Kak. Jadi mindsetnya harus benar gitu. Ada juga spiritualnya. Nah, jadi rencanaku kalau gula darahku bisa tembus 5%-an HbA1c-nya, aku pengen rehab rumah saya. Kecil-kecilan aja sih, yang penting garasinya bisa luas untuk menaruh motor-motor ini di luar. Dan aku pengen punya tempat gym, tempat olahraga di rumah untuk memperbesar otot bicep tricep ini. Mudah-mudahan otot bicep tricep membesar, rambut masih tumbuh, nggak membotak. Di keturunan saya di keturunanku nggak ada yang rambutnya botak. Oke Kak, selamat tahun baru 2025 ya. Planning saya di tahun 2025 meneruskan program diabetes. Sembuh diabetes 100 hari itu selama 2 kali, yaitu di Maret sampai Juni dan di Oktober, November, Desember, yang berakhir dengan tes HbA1c target 5%-an. Dan saya pengen sekali aja tembus 90 mg per desiliter tes gula darah saya. Kalau bisa 2, 3, 4, 5 kali, 10 kali, alhamdulillah. Tapi sekali aja. Itu berarti metodeku itu benar gitu. Oke Kak, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Kak ya. Dan apapun yang terjadi pada Kakak hari ini, senang, sedih, sehat, ataupun sakit, tetap satu hal, jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan Kak,
tadi itu lupa aku omongkan. Jadi di tahun 2025 ini, konten gaya hidup saya mengidap diabetes telah selesai. Selesai sama sekali. Saya ganti dengan konten gaya hidup bersama diabetes. Saya harus jujur, Kak. Aku harus jujur. Diabetes itu tidak bisa sembuh. Tapi masih bisa dikendalikan. Kalau kita logika-logika ya Kak ya, orang sehat, ya, teman-teman kita yang sehat, manusia-manusia yang masih sehat, juga harus melakukan hal yang sama, yaitu rajin olahraga, mengatur pola makannya, dan mengelola stres. Begitu pula juga kita-kita yang sudah mengidap diabetes, harus melakukan hal yang sama, mengatur pola makan kita, mengelola stres kita, dan olahraga yang rutin. Bedanya, kita usahanya harus lebih keras lagi. Konsistensinya harus luar biasa untuk dapat mempertahankan hidup kita. Oke Kak, tahun 2025, gaya hidup saya mengidap diabetes telah selesai. Diganti dengan gaya hidup bersama diabetes.